Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. El Kautsar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang TBC. Ya, jadi TBC itu adalah penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri khusus yang bernama Mycobacterium tuberculosa. Beberapa orang yang rentan terkena TBC adalah orang-orang yang perokok, ada juga yang orang-orang dengan defisiensi imun atau kita dengan ODHA, orang dengan HIV/AIDS, dan juga orang-orang dengan diabetes mellitus. Lalu ciri-ciri untuk yang terkena TBC, salah satunya adalah batuk berdahak lama, biasanya lebih dari 2 minggu, bisa disertai demam dan juga keringat malam. Selain itu juga paling khas adalah adanya batuk darah. Oke, ini selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari sobat-sobat HAM. Salah satunya, apakah TBC bisa sembuh? Ya, TBC bisa sembuh jika Anda menyelesaikan pengobatan dengan taat. Lalu selanjutnya ada pencegahan pada TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit yang menular lewat udara atau kita sebut dengan airborne disease. Jadi pencegahannya tidak jauh berbeda dengan COVID-19. Jadi dimana kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan adanya etika saat batuk, dimana kalau kita batuk kita harusnya menutup dengan siku, bukan dengan pergelangan tangan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah batuk berdarah pasti TBC? Jelas tidak, karena untuk gold standar pemeriksaan TBC adalah dengan pemeriksaan dahak, dimana kita mengambil dahak dengan cara sewaktu, pagi sewaktu. Jadi sewaktu itu bisa siang sampai malam, terserah. Lalu selanjutnya dahak pagi dan dahak sewaktu lagi. Dahak ini akan kita periksakan dengan pewarnaan dan di bawah mikroskop kita lihat apakah adanya bakteri Mycobacterium tuberculosa itu. Kalau ada berarti Anda positif TB, kalau tidak ada berarti Anda aman. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah TBC hanya menyerang paru? Jelas tidak. Jadi TBC itu terbagi dua, jadi ekstraparu dan intraparu. Kalau intraparu jelas dia hanya menyerang dalam paru-paru. Kalau ekstraparu dia bisa menyerang organ mana saja. Jika di kulit dia menjadi kita kenal dengan nama kusta atau lepra. Kalau dia di kelenjar jadi TB kelenjar, dan kalau di organ-organ lain ya tinggal mengikuti namanya sesuai itu. Paling sering terjadi pada TB tulang dan juga TB kelenjar atau bahkan TB laten. Jadi TB laten itu adalah di mana antibodi kita cukup bagus sebenarnya untuk menangani TB, dan TB itu akhirnya menjadi TB tidur. Nah, itu pada saat antibodi kita jelek akhirnya TB itu akhirnya muncul. Lalu selanjutnya bagaimana pengobatan pada TBC? Pengobatan pada TBC itu minimal adalah 6 bulan dan paling lama adalah 9 bulan. Di mana 6 bulan, untuk yang 6 bulan itu terbagi menjadi dua, fase intensif dan fase lanjutan. Di fase intensif kita menggunakan obat HRZE, di mana obat itu harus diminum tiap hari selama 2 bulan penuh. Selanjutnya untuk 4 bulan kemudian dia harus minum 3 kali seminggu. Untuk obatnya Anda bisa mendapatkan ke vaskes terdekat atau bisa datang ke kami untuk kami periksa dan kami lanjutkan ke puskesmas terdekat. Terima kasih.